awal yang indah dalam ibadah minggu tahun 2021 ini untuk menyegarkan jiwa kita. Jangan sampai lupa bahwa hidup kita adalah hidup yang bergantung dari kasih karunia ke kasih karunia Kristus hingga kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah Allah. Selamat hari Minggu pertama setelah tahun baru 2021, Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak kami yang dikasihi Kristus Yesus, Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu pertama setelah tahun baru ini tertulis dalam Efesus 1 ayat 3-14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah menerima firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Di dalam kelemahan kita, Allah sungguh melimpahkan kasih karunia bagi kita, melampaui dosa, ketidakberdayaan kita. Kita ada dalam hidup sekarang ada karena kasih karunia-Nya, bahkan untuk hidup setelah kehidupan di dunia ini. Rasul Paulus mengatakan, karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Karena kasih karunia Allah aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Begitulah kasih karunia demi kasih karunia melingkupi kita semua. Segala berkat rohani dalam surga, berkat kekal yang tidak dapat dirusak, kengat dan karat. Pencuri juga tidak dapat membongkar dan mencurinya. Ketika seorang beriman yang kaya secara material selalu berbagi dari miliknya bagi yang membutuhkan, hal ini menunjukkan respon yang baik terhadap kasih karunia Tuhan yang telah diterima. Kasih karunia Tuhan yang melimpah, yang telah merancang keselamatan manusia dari sejak dahulu kala. Keselamatan yang telah diterima membuat seseorang berbeda dari dunia ini, selalu akan mengalirkan kebaikan-kebaikan, sebab sudah kembali dalam rupa Allah setelah dipulihkan di dalam Kristus. Allah telah memilih kita dari sejak semula, sebelum dunia diciptakan. Artinya bahwa benar-benar manusia diberi kesempatan tanpa terkecuali untuk memperoleh kasih karunia, untuk hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bila mana ada yang di luar dan tidak masuk dalam anugerah belas kasihan-Nya, itu adalah pilihan seseorang. Oleh kasih-Nya, kita telah menjadi anak-anak-Nya, dan sebagai anak, kita diberi pengetahuan akan masa depan kita yang pasti bersama Kristus. Dalam ketidakberdayaan manusia, peroleh penebusan menurut kekayaan kasih karunia-Nya, penebusan oleh darah Yesus,
tentunya bukan oleh kebaikan kita, tetapi oleh belas kasihan-Nya. Upah dosa sudah ditanggung dalam kematian Yesus, sehingga manusia yang terkurung dalam dosa boleh bebas dari kuasa dosa. Lalu semua yang menerima kasih karunia dipersatukan di dalam Kristus. Penebusan yang kita terima ini akan kita syukuri dan sambut, sehingga kita yang sudah dikuduskan senantiasa setia hidup kudus, tak bercacat di hadapan Tuhan. Tetap mengingat-ingat darah dan tubuh Yesus yang sudah diberikan demi keselamatan kita. Allah Bapa menyatakan rahasia kehendak-Nya pada kita. Roh Kudus yang telah dijanjikan telah dicurahkan bagi kita. Dia menyertai kita sehingga kedatangan Kristus dan boleh bersama-sama sampai selama-lamanya. Kita yang ada dalam Kristus dimateraikan sebagai tanda kepastian keselamatan oleh Roh Kudus yang menuntun kita. Dan dengan tercurahnya Roh Kudus, jaminan masa depan sudah nyata bagi kita. Kita memperoleh seluruhnya, yaitu penembusan dari kutuk dosa dan segala penderitaan. Allah memiliki kita untuk memuji kemuliaan-Nya. Pujian syukur nyata dalam kehidupan umat Tuhan yang selalu bersukacita melakukan apa yang dikehendakinya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk anugerah yang Kamu peroleh di minggu pertama Januari tahun 2021 ini. Kami masih boleh mengingat dan merasakan kasih karunia-Mu. Biarlah kami di tahun ini tetap hanya mengandalkan dan hidup dalam kasih karunia yang telah kami terima bersama Engkau. Itulah hidup kami. Kepastianlah hidup kami yang senantiasa bersama-sama di jalan-Mu. Berkati kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu hidup dalam tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.